Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya kembali ke kota yang pernah menjadi saksi kesalahan terbesar dalam hidup kita? Bagaimana rasanya melangkah di jalan yang dulu kita injak dengan kesombongan, lalu kembali dengan kepala tertunduk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Gian Story. Di channel ini, kita tidak hanya mendengar cerita, kita belajar dari sejarah. Kita menyelami hati para sahabat Nabi yang hidupnya bukan sekedar legenda, tetapi pelajaran tentang perubahan. Kisah hari ini bukan hanya tentang penaklukan kota, bukan tentang jumlah pasukan, bukan tentang strategi perang. Ini adalah kisah tentang penaklukan hati. Kita akan menyaksikan bagaimana Khalid bin Walid, seorang panglima yang ditakuti di medan tempur, justru diuji dengan sesuatu yang jauh lebih berat, mengalahkan dirinya sendiri. Karena sejarah mengajarkan kita satu hal, kemenangan terbesar bukan ketika musuh jatuh, melainkan ketika ego tunduk pada kebenaran. Dan dari kota bernama Mekah, lahirlah pelajaran yang tak lekang oleh zaman, bahwa pengampunan bisa lebih kuat daripada pembalasan. Mari kita mulai kisahnya. Sore itu, Madinah tampak seperti hari-hari biasa. Pasar masih dipenuhi suara tawar-menawar. Onta-onta berdiri di tepi jalan, mengunyah perlahan. Anak-anak berlarian sambil tertawa, debu beterbangan di kaki mereka, tak menyadari bahwa sejarah sedang bersiap bergerak. Para pedagang menata barang dagangan seolah esok akan sama seperti hari ini. Para musafir datang dan pergi. Tidak ada tanda-tanda kegelisahan di wajah orang-orang. Namun, di rumah Muhammad SAW, suasana jauh berbeda. Beberapa sahabat duduk melingkar. Jarak di antara mereka rapat, seolah masing-masing ingin mendengar dengan jelas. Namun, tak seorang pun tergesa membuka suara. Wajah-wajah itu serius, bukan karena takut, melainkan karena memahami bobot keadaan. Seorang utusan baru saja pergi. Langkahnya cepat saat meninggalkan rumah itu, seakan ingin segera menjauh dari berita yang ia bawa. Berita itu sederhana, namun berat. Sekutu Quraisy telah melanggar perjanjian. Kalimat itu tidak panjang, tidak pula berbelit, namun maknanya menjalar perlahan, menekan dada satu persatu. Keheningan turun, bukan keheningan kosong, melainkan keheningan yang penuh pertanyaan. Sebagian sahabat saling memandang. Tatapan mereka bertemu, lalu berpaling lagi. Seakan masing-masing bertanya tanpa suara. Apakah ini yang kita tunggu? Ataukah ini yang kita khawatirkan? Sebagian lain menunduk. Ada yang memejamkan mata sejenak, seolah mengulang kembali perjanjian yang dulu dibuat. Ada pula yang menghela napas panjang, menyadari bahwa damai kadang diuji dengan pengkhianatan. Muhammad SAW mengangkat wajahnya. Sorot mata beliau tetap tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kegelisahan yang meledak. Suara beliau terdengar jelas, lembut namun tegas. Kita akan menuju Mekah. Kalimat itu tidak diucapkan sebagai seruan perang. Tidak ada hentakan, tidak ada ancaman. Namun cukup untuk membuat jantung bergetar. Seorang sahabat berbisik, hampir tak terdengar. Apakah ini berarti perang? Sahabat lain menoleh, lalu memotong dengan suara lebih pelan lagi. Belum tentu, beliau tidak mengatakan perang. Bisikan-bisikan itu berhenti dengan sendirinya. Tak satu pun berani menafsirkan lebih jauh. Di sudut ruangan, Khalid bin Walid menunduk. Tangannya terlipat rapi di pangkuan. Punggungnya tegak. Wajahnya terlihat tenang, namun pikirannya melangkah jauh ke masa lalu. Mekah. Kota tempat ia dilahirkan, tempat ia belajar berjalan, tempat ia pertama kali menggenggam pedang. Kota yang dulu ia bela dengan seluruh kecerdikan dan keberanian. Kota yang pernah ia pertahankan dari Islam, tanpa ragu, tanpa belas kasihan. Ingatan itu datang tanpa diundang. Sorak kemenangan, debu medan tempur,
langkah pasukan Quraisy yang dulu ia pimpin. Khalid menarik napas perlahan. Tidak ada rasa bangga, tidak pula rasa benci. Yang ada hanyalah kesadaran yang sunyi, bahwa langkah yang akan diambil ini bukan sekedar perjalanan dari Madinah ke Mekah. Ini adalah perjalanan menuju masa lalu, menuju kota yang menyimpan jejak dosanya, menuju tempat yang akan menguji, bukan kekuatan pedangnya, melainkan keteguhan hatinya. Ia tetap menunduk, diam, mendengarkan. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu betul bahwa perintah ini bukan tentang siapa yang ditaklukkan, melainkan tentang siapa yang harus benar-benar ditundukkan di dalam diri. Malam itu, Madinah lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan satu persatu. Suara langkah semakin jarang terdengar di jalanan sempit. Seakan kota itu sendiri menahan nafas, menunggu sesuatu yang belum diumumkan. Di luar rumahnya, Khalid bin Walid duduk sendirian. Ia bersandar pada dinding tanah liat. Langit terbentang luas, bertabur bintang. Angin gurun bertiup pelan, menyentuh wajahnya seperti bisikan halus. Pedangnya terletak di samping, masih tersarung. Tenang, seolah ikut menunggu. Khalid memandangnya sekilas, lalu kembali menatap langit. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang sahabat berhenti di sampingnya, lalu duduk tanpa banyak kata. "Engkau tidak beristirahat, wahai Khalid?" tanyanya pelan. Khalid tersenyum tipis. "Tidur tidak datang malam ini." Sahabat itu mengangguk. Ia paham, malam-malam seperti ini memang sulit untuk ditiduri. Beberapa saat mereka diam. Hanya suara angin yang berbicara. Lalu sahabat itu berkata, "Dulu engkau pernah berkata, Mu'tah adalah ujian terberatmu." Khalid mengangguk perlahan. "Di Mu'tah, aku menghadapi pasukan yang jumlahnya berlipat." Ia menghela nafas, lalu menatap langit yang gelap. "Di Makkah," suaranya menurun. "Di Makkah, aku akan menghadapi diriku sendiri." Sahabat itu menoleh, menatap wajah Khalid yang kali ini tak sedang mengenang strategi, melainkan luka batin. "Apakah engkau takut?" tanyanya hati-hati. Khalid menggeleng pelan. "Aku tidak pernah takut pada perang." Ia terdiam sejenak. Kata-kata berikutnya keluar lebih pelan, namun lebih berat. "Aku hanya khawatir, apakah hatiku sudah benar-benar bersih ketika kembali ke sana?" Sahabat itu tidak menjawab, karena ia tahu tak ada jawaban sederhana untuk kegelisahan semacam itu. Di tempat lain, beberapa sahabat berkumpul dengan suara rendah. Mereka duduk berdekatan, namun saling menjaga nada bicara. "Apakah Quraisy akan melawan?" bisik salah satu dari mereka. 10.000 pasukan bukan jumlah kecil, jawab yang lain. "Namun Rasulullah tidak memerintahkan persiapan perang terbuka," sahut yang ketiga. Percakapan itu berhenti, masing-masing tenggelam dalam pikiran sendiri. Mereka tahu, jika perang benar-benar terjadi, ini bukan perang biasa. Ini adalah perjalanan menuju kota suci dengan sejarah panjang darah dan permusuhan. Kabar keberangkatan dijaga rapat. Tidak ada trompet, tidak ada pengumuman di pasar. Tidak ada tanda-tanda yang bisa memicu kepanikan. Hanya persiapan dalam diam. Hanya doa yang diperpanjang. Beberapa hari kemudian, Muhammad SAW memanggil Khalid. Khalid datang dengan langkah mantap. Ia berdiri tegap, menundukkan kepala dengan penuh adab. "Labbaik, ya Rasulullah," ucapnya. Rasulullah SAW menatapnya dengan ketenangan yang menenteramkan, namun juga menembus. "Wahai Khalid," sabda beliau, "jika Allah membuka Makkah untuk kita, jangan sampai ada kezaliman." Khalid mengangkat wajahnya. Rasulullah SAW melanjutkan,
Kita datang bukan untuk membalas, bukan untuk melampiaskan luka lama. Khalid menelan ludah. Dadanya terasa sesak, namun bukan oleh ketakutan. Ia menjawab tanpa ragu, "Demi Allah, aku tidak akan mengangkat pedang kecuali jika diperintahkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangguk perlahan. "Dan jika engkau mampu menahan diri, itu lebih aku cintai." Kalimat itu jatuh pelan, namun menancap dalam. Lebih dalam daripada teriakan perang. Lebih berat daripada perintah menyerang. Khalid menunduk kembali. Ia sadar, ujian yang menantinya bukan soal keberanian, melainkan pengendalian diri. Bukan soal siapa yang ia kalahkan, melainkan apakah ia mampu mengalahkan bayangan masa lalunya sendiri. Dan malam itu, di Madinah yang sunyi, seorang panglima besar sedang belajar satu pelajaran baru, bahwa kemenangan tertinggi bukan selalu saat pedang terhunus, melainkan saat ia tetap tersarung karena ketaatan. Hari keberangkatan tiba. 10.000 pasukan bergerak keluar dari Madinah. Tidak ada teriakan, tidak ada sorak, tidak ada panji-panji yang dikibarkan tinggi. Hanya langkah-langkah yang serempak, berat, namun tertahan. Seolah setiap orang sadar bahwa perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Di sepanjang barisan depan, Khalid bin Walid berjalan dengan sikap tegak. Bukan sebagai orang yang ingin menonjol. Bukan pula sebagai bekas musuh yang ingin menebus masa lalu. Ia berjalan sebagai seorang yang sedang memikul amanah. Matanya awas memindai sekitar. Tangannya sesekali menggenggam tali pelana. Pedangnya tetap tersarung. Seorang sahabat berjalan di sampingnya. Langkah mereka hampir seirama. Sahabat itu menoleh dan bertanya pelan, "Apakah engkau pernah membayangkan hari ini, wahai Khalid?" Khalid tersenyum samar. Bukan senyum kemenangan. Lebih mirip senyum orang yang mengingat jalan panjang di belakangnya. "Aku masuk Islam," jawabnya, dengan harapan diampuni. Ia menoleh sebentar ke arah sahabat itu, lalu kembali menatap lurus ke depan. "Hari ini aku berjalan menuju kota yang dulu memusuhiku, dan yang pernah aku bela dengan seluruh kemampuanku." Langkahnya tidak melambat. Suaranya tetap tenang. "Jika mereka diampuni sebagaimana aku diampuni, itulah kemenangan terbesar." Sahabat itu terdiam. Kata-kata itu terasa lebih berat daripada janji rampasan perang manapun. Debu tipis terangkat oleh ribuan langkah. Matahari belum tinggi. Udara masih dingin. Namun suasana terasa penuh kewaspadaan. Di barisan paling depan, Muhammad SAW berjalan dengan kepala sedikit menunduk. Bibir beliau bergerak perlahan. Doa demi doa dipanjatkan. Tidak ada sikap menantang. Tidak ada tanda kesombongan. Seorang sahabat memperhatikan dan berbisik kepada yang lain. Beliau masuk ke Mekah seperti seorang hamba, bukan seperti penakluk. Yang lain mengangguk. Seolah beliau mengajarkan kita bahwa kekuatan tidak selalu harus diperlihatkan. Perjalanan berlanjut. Sesekali pasukan berhenti, lalu berjalan kembali. Tidak ada perintah yang keras. Semua bergerak dengan kesadaran yang sama. Di dalam hatinya, Khalid merasakan sesuatu yang asing namun menenangkan. Ia tidak lagi menghitung formasi musuh, tidak lagi membayangkan manuver serangan. Yang ia hitung kini adalah dirinya sendiri. Apakah ia mampu tetap menahan tangan jika masa lalu tiba-tiba berdiri di hadapannya? Seorang sahabat muda mendekat dan bertanya dengan ragu, "Wahai Khalid, jika Quraisy mengangkat senjata, apa yang akan kau lakukan?" Khalid menatapnya sejenak. "Jika mereka memerangi," jawabnya tegas, "aku akan berdiri di depanmu."
Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah. Namun jika mereka menurunkan senjata, maka tugasku adalah memastikan tak satupun dari kita mengangkat pedang dengan zalim. Sahabat muda itu menarik nafas. Ia melihat dengan jelas, ini bukan Khalid yang dulu. Langkah-langkah terus bergerak mendekati Mekah. Dan di hati banyak orang, pertanyaan yang sama terus berputar, semakin mendesak, semakin berat. Apakah ini akan menjadi perang yang mengakhiri permusuhan panjang, atau awal dari sejarah yang sama sekali berbeda? Malam sebelum memasuki Mekah, pasukan berhenti. Tidak ada aba-aba keras. Tidak ada perintah yang diteriakan. Langkah-langkah perlahan terhenti. Seolah seluruh rombongan sepakat bahwa malam ini bukan malam biasa. Api unggun belum dinyalakan. Suasana dijaga hening. Bahkan suara unta pun terdengar lebih pelan dari biasanya. Di antara ribuan orang itu, Khalid bin Walid berdiri agak jauh dari barisan. Ia tidak duduk, ia tidak berbincang. Ia hanya berdiri, memandang ke arah selatan, ke arah tanah yang sangat ia kenal, Mekah. Angin malam menyentuh wajahnya. Udara dingin, namun dadanya terasa hangat oleh sesuatu yang sulit dijelaskan. Bayangan masa lalu muncul satu persatu. Uhud. Ia melihat kembali bukit itu. Melihat pasukan pemanah yang meninggalkan posisi. Melihat celah. Melihat kesempatan. Ia ingat bagaimana dadanya dipenuhi keyakinan saat itu. Bagaimana pedangnya bergerak tanpa ragu. Bagaimana teriakan kemenangan Quraisy menggema di telinganya. Ia mengingat wajah-wajah kaum muslimin yang dipukul dari belakang. Kekacauan, debu, darah. Khalid memejamkan mata. Pedang itu masih sama. Tangannya masih sama. Tubuhnya masih sama. Namun hatinya tidak. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Betapa Allah membolak-balikan hati manusia. Suara itu bukan keluhan, bukan penyesalan yang meledak-ledak. Lebih seperti pengakuan jujur dari seseorang yang akhirnya memahami. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang sahabat berdiri tidak jauh darinya. Tidak langsung bicara. Ia menunggu. Beberapa saat berlalu, hingga Khalid membuka mata. Sahabat itu bertanya dengan suara rendah. "Apa yang engkau pikirkan, wahai Khalid?" Khalid tidak segera menjawab. Ia tetap menatap ke arah selatan, lalu menarik napas panjang. "Tidak ada yang lebih berat," katanya pelan, "daripada menyadari." Ia berhenti sejenak. Kalimat itu seolah tertahan di tenggorokan. "Bahwa kita pernah berdiri di sisi yang salah," lanjutnya. "Padahal kebenaran begitu dekat." Sahabat itu tidak menyela. Ia tahu, ini bukan saat untuk menasihati, bukan saat untuk menghibur. Diam seringkali lebih tepat. Beberapa saat mereka berdiri bersama, tanpa kata. Di kejauhan, barisan pasukan tampak seperti bayangan panjang di bawah langit penuh bintang. Tidak ada nyanyian perang, tidak ada teriakan semangat. Yang ada hanyalah keheningan yang membuat setiap orang bertemu dengan hatinya sendiri. Sahabat itu akhirnya berbicara. "Apakah engkau menyesal, wahai Khalid?" Pertanyaan itu lembut, namun dalam. Khalid menoleh perlahan. "Aku menyesal," jawabnya jujur. "Bukan karena aku kalah atau menang." Ia menggeleng pelan. "Aku menyesal karena dulu aku melihat kebenaran sebagai ancaman, bukan sebagai cahaya." Ia menatap kembali ke arah Mekah. "Kota itu," katanya, "mengajariku banyak hal tentang kekuatan. Namun Madinah mengajariku tentang makna." Sahabat itu mengangguk pelan. "Dan malam ini," lanjut Khalid, "aku berdiri di antara keduanya." Angin kembali berhembus, membawa debu tipis. Dari kejauhan,
terdengar suara langkah beberapa sahabat yang bergeser tempat. Tidak ada yang gaduh, semua bergerak dengan kesadaran yang sama. Khalid memandang pedangnya yang tersarung. Dulu, ia mengukur dirinya dari seberapa tajam pedang itu bekerja. Kini, ia mengukur dirinya dari seberapa kuat ia mampu menahannya. Ia berkata lirih, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Ya Allah, Engkau telah mengeluarkanku dari kegelapan. Jangan Engkau kembalikan aku ke sana melalui kesombongan. Sahabat di sampingnya mendengar doa itu. Dadanya terasa sesat, bukan karena sedih, melainkan karena kagum. Inilah orang yang dulu ditakuti di medan perang. Kini, ia takut hanya pada satu hal saja, kehilangan keikhlasan. Tak lama kemudian, perintah pelan beredar di antara barisan. Semua diminta tetap di tempat, menjaga ketenangan. Khalid kembali ke barisannya. Ia duduk di atas pasir. Punggungnya tegak, pandangan lurus. Seorang sahabat muda yang baru masuk Islam melirik ke arahnya dengan ragu, lalu memberanikan diri bertanya, "Wahai Khalid, jika besok kita masuk ke Mekah tanpa perlawanan, apa yang akan kau rasakan?" Khalid tersenyum tipis. "Jika tidak ada darah yang tertumpah," jawabnya, "itulah hari paling menang dalam hidupku." Sahabat muda itu terdiam. Ia tidak pernah membayangkan seorang panglima berbicara seperti itu. Malam semakin larut. Bintang-bintang seakan lebih dekat. Dan Mekah, kota yang selama ini berdiri sebagai simbol permusuhan, kini hanya berjarak 1 langkah perjalanan. Namun bagi Khalid, jarak terjauh yang telah ia tempuh bukanlah dari Madinah ke Mekah, melainkan dari kesombongan menuju ketundukan. Dan di malam sunyi itu, sebelum satupun pedang terhunus, Khalid bin Walid telah memenangkan pertempuran yang paling sulit, pertempuran melawan dirinya sendiri. Menjelang fajar, perintah itu akhirnya disampaikan. Bukan dengan teriakan, bukan dengan suara yang mengguncang barisan, namun dengan ketenangan yang merambat dari satu hati ke hati yang lain. Masuklah dengan tenang. Jangan memerangi kecuali jika diperangi. Perintah itu mengalir pelan, dari satu barisan ke barisan lain, seperti bisikan yang membawa beban besar. Bukan karena sulit dipahami, melainkan karena berat untuk dijalankan. Di tengah pasukan, Khalid bin Walid segera bergerak. Ia mengumpulkan orang-orangnya. Tidak banyak kata, namun suaranya cukup untuk membuat semua menoleh. "Dengarkan aku," katanya tegas. Suasana hening seketika. "Kita tidak datang untuk menghancurkan," lanjutnya. "Kita tidak datang untuk membalas luka lama." Ia menatap satu persatu wajah di hadapannya. Ada yang muda, ada yang berpengalaman. Ada pula yang pernah merasakan pahitnya disiksa Quraisy. "Pedang kita bukan untuk dendam," kata Khalid, melambatkan suaranya. "Pedang kita hanya terangkat jika tidak ada jalan lain." Seorang prajurit bertanya ragu, "Bagaimana jika mereka menyerang lebih dulu?" Khalid menjawab tanpa meninggikan suara, "Maka kita lindungi diri kita, tidak lebih." Ia berhenti sejenak. "Dan jika mereka mundur," tambahnya, "maka kita berhenti." Pasukan mengangguk. Bukan karena takut, melainkan karena paham. Inilah ujian sebenarnya. Langkah kembali bergerak. Cahaya fajar mulai menyentuh bukit-bukit di sekitar Mekah. Kota itu tampak tenang dari kejauhan, namun ketenangan yang rapuh. Saat pasukan memasuki wilayah kota, ketegangan terasa jelas. Beberapa orang Quraisy berdiri dengan gelisah. Sebagian menutup pintu, sebagian lain mengintip dari balik dinding. Namun di beberapa titik, perlawanan muncul. Sekelompok kecil bersenjata menghadang. Teriakan terdengar, debu terangkat. "Khalid!" seseorang berteriak. "Mereka menyerang dari kanan." Khalid segera memberi isyarat. "Jangan terpancing," katanya cepat. "Dorong mereka mundur, jangan kejar." Benturan tak terhindarkan. Pedang beradu.
Namun gerakan Khalid terukur. Ia memimpin dari depan, namun tidak membabi buta. "Cukup!" serunya ketika lawan mulai mundur. "Hentikan!" Seorang prajurit hampir mengejar, namun Khalid menahannya dengan tangan terangkat. "Biarkan mereka pergi," katanya. "Kita bukan pemburu hari ini." Di sudut lain kota, suara benturan juga terdengar, namun segera mereda. Perlawanan itu singkat, terputus-putus, dan tidak terorganisir. Saat ancaman reda, Khalid segera menghentikan pasukannya. Tidak ada pengejaran, tidak ada pembalasan, tidak ada sorak kemenangan. Ia berdiri sejenak, mengatur napas. Tangannya menggenggam pedang, namun tidak mengangkatnya. Seorang sahabat mendekat. "Apakah kita lanjutkan ke pusat kota?" Khalid mengangguk. Dengan tenang. Langkah demi langkah, mereka masuk lebih dalam. Dan saat matahari mulai menaik, Mekah berada dalam kendali kaum muslimin. Tanpa kehancuran besar, tanpa darah yang melimpah. Khalid berhenti berjalan. Ia berdiri di sebuah jalan yang sangat ia kenal. Di sanalah ia dulu berjalan dengan dada membusung. Di sanalah ia dulu bersumpah akan menghentikan Islam. Kini, ia berdiri dengan kepala sedikit tertunduk. "Ini Mekah," gumamnya pelan. Seorang sahabat menoleh. "Ya, kota yang Allah muliakan." Khalid mengangguk. Namun bukan Mekah yang dulu. Ia memandang sekeliling. Tidak ada teriakan balas dendam. Tidak ada rumah yang dirusak. Yang ada hanyalah ketakutan yang perlahan mencair, dan rasa heran yang tumbuh di wajah-wajah penduduk. Seorang lelaki Quraisy berdiri kaku di pinggir jalan. Tangannya gemetar. Khalid mendekat. Lelaki itu menunduk, siap menerima apapun. Namun yang ia dengar justru suara tenang. "Pergilah ke rumahmu," kata Khalid. "Tidak ada yang akan menyentuhmu hari ini." Lelaki itu terangkat wajahnya. Matanya membesar. Engkau Khalid bin Walid?" Khalid mengangguk. Lelaki itu tercekak. "Kau dulu memimpin pasukan melawan kami dan melawan mereka." Khalid menjawab singkat. "Aku kini berada di bawah perintah yang berbeda." Lelaki itu mundur perlahan, dengan wajah bingung, namun hidup. Di kejauhan, Khalid melihat Muhammad memasuki kota dengan kepala tertunduk di atas untanya. Tidak ada kesombongan, tidak ada teriakan kemenangan. Khalid menatap pemandangan itu lama. Hatinya bergetar. Ia sadar, inilah penaklukan yang tidak pernah ia pelajari dalam seluruh hidup militernya. Penaklukan tanpa paksaan, kemenangan tanpa kesombongan. Seorang sahabat berdiri di sampingnya dan berkata pelan, "Apakah engkau menyesal, wahai Khalid, jika engkau dulu berdiri di sisi yang lain?" Khalid terdiam sejenak. Lalu ia menjawab, "Jika aku tidak pernah tersesat, aku mungkin tidak akan pernah memahami betapa luasnya rahmat Allah." Ia menghela napas, menatap kota yang kini sunyi. "Hari ini," katanya, "Mekah ditaklukkan bukan oleh pedang, tetapi oleh pengampunan." Dan di tengah kota yang dulu menjadi simbol permusuhan itu, Khalid bin Walid berdiri sebagai saksi hidup bahwa hati manusia bisa berubah. Bahkan, hati yang pernah paling keras sekalipun. Perjalanan dari Madinah ke Mekah bukan sekadar perpindahan pasukan. Ia adalah perjalanan hati. Perjalanan yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa berat di dada banyak orang. Bagi Khalid bin Walid, ini bukan tentang menaklukkan kota, bukan tentang panji yang berkibar, bukan tentang nama yang dikenang. Ini tentang membuktikan sesuatu pada dirinya sendiri, bahwa pedang yang dulu ia angkat karena kesombongan, kini ia tundukkan demi ketaatan. Langkah demi langkah, pasukan memasuki Mekah. Kota itu sunyi, seolah menahan nafas. Pintu-pintu tertutup. Wajah-wajah mengintip dari balik dinding. Sebagian menunggu dengan takut, sebagian lain dengan harap yang tak berani diucapkan. Khalid berjalan perlahan. Setiap sudut jalan memanggil ingatannya. Di sini dulu ia berdiri memberi perintah. Di sana ia pernah berteriak, mengobarkan permusuhan. Di tempat lain, ia pernah bersumpah bahwa Islam tidak akan menang. Kini semua sumpah itu runtuh tanpa suara.
Seorang sahabat berjalan di sampingnya dan berkata lirih, "Wahai Khalid, apakah engkau baik-baik saja?" Khalid mengangguk, meski suaranya tertahan saat menjawab, "Aku baik, hanya sedang mengingat betapa bodohnya aku dahulu." Sahabat itu tidak tertawa. Ia hanya berkata pelan, "Allah Maha membalikan hati." Khalid mengangguk. Kalimat itu terasa lebih tajam daripada pedang manapun. Di pusat kota, orang-orang mulai berkumpul. Kaum Quraisy berdiri dengan wajah pucat. Mereka menunggu keputusan, hukuman, atau pembalasan. Lalu tampak Muhammad berdiri di hadapan Ka'bah. Kepala beliau tertunduk. Tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada langkah congkak. Suasana menjadi sangat hening. Bahkan angin seolah enggan bergerak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang orang-orang di hadapannya. Mereka yang dahulu mengusirnya, mereka yang memerangi pengikutnya, mereka yang berusaha memadamkan cahaya Islam. Lalu beliau bersabda dengan suara yang jelas, namun penuh kelembutan. "Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian hari ini?" Beberapa kepala tertunduk. Suara gemetar terdengar dari kerumunan. "Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Keheningan kembali turun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pergilah, kalian semua bebas." Kalimat itu jatuh seperti hujan di tanah yang lama kering. Sebagian orang terisak, sebagian lain tertegun, sebagian bahkan jatuh berlutut, tak mampu menahan beban yang runtuh dari dada mereka. Di antara pasukan, Khalid berdiri terpaku. Ia menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan air mata lemah, bukan air mata penyesalan semata. Itu air mata seseorang yang akhirnya mengerti. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Inilah kemenangan yang tidak pernah kupelajari." Seorang sahabat melihatnya dan bertanya pelan, "Apakah engkau menangis, wahai Khalid?" Khalid mengangguk, namun tetap menunduk. "Aku menangis," katanya lirih, "karena aku pernah mengangkat pedang untuk menghentikan kebenaran seperti ini." Ia menghela nafas panjang, dan Allah tidak membalas kebodohanku dengan kehancuran, melainkan dengan ampunan. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Di hadapannya, Ka'bah berdiri tegak, bukan sebagai simbol kekuasaan Quraisy, melainkan sebagai rumah tauhid. Dan di sana, Khalid merasa kecil, bukan hina, namun rendah hati. Ia mengerti kini, kemenangan terbesar bukan saat musuh jatuh, melainkan saat hati manusia bangkit. Bukan saat pedang terhunus, melainkan saat pedang mampu ditahan. Di kota yang pernah ia bela dengan permusuhan, di tanah yang dulu ia injak dengan kesombongan, Khalid bin Walid akhirnya berdiri, bukan sebagai penakluk, bukan sebagai panglima yang dibanggakan, melainkan sebagai seorang hamba yang dimaafkan. Dan dari sanalah, takdir baru benar-benar dimulai. Dan di kota yang pernah menjadi saksi permusuhan panjang itu, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan balas dendam. Yang ada hanyalah keheningan, dan hati-hati yang perlahan belajar memaafkan. Penaklukan ini mengajarkan satu hal penting, bahwa sejarah terbesar tidak selalu ditulis dengan darah, melainkan dengan pengendalian diri dan kelapangan hati. Dari perjalanan Khalid bin Walid, kita memahami bahwa perubahan sejati bukan ketika seseorang mengalahkan musuhnya, melainkan ketika ia mampu mengalahkan kesombongan yang pernah menguasai dirinya. Dan di balik peristiwa besar ini, tersimpan pelajaran yang tak lekang oleh waktu, bahwa Allah selalu memberi jalan pulang, bahkan bagi hati yang pernah paling keras. Jika kisah ini memberi makna, memberi pelajaran, atau membuat kita menundukkan hati sejenak, dukung Gian Story dengan cara sederhana. Tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang belajar dari sejarah yang penuh hikmah.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, karena kisah ini belum berakhir. Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini, menyusuri bagaimana kemenangan tanpa kesombongan mengubah wajah Mekah dan masa depan Islam selamanya. Sampai bertemu di kisah berikutnya di Gian Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.